Ya Robun, Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama saya Hendrik Fajar dari Sekolah Bakor. Kali ini kita akan lanjutkan lagi materi pembelajaran bahasa Korea. Dan kali ini kita sudah masuk ke materi bab 3. Nah, dalam bab 3 ini kita akan mempelajari Gyosil Hangugo. Apa itu Gyosil Hangugo? Gyosil itu ruang kelas. Hangugo bahasa Korea. Nah, berarti bahasa Korea yang berhubungan di dalam ruang kelas. Nah, dalam materi ini yang pertama ada barang-barang yang berhubungan atau yang ada di dalam ruang kelas. Nah, berikutnya biasanya yang dilakukan dalam ruang kelas itu apa aja? Guru mengajar, siswa membaca, menulis, menghafal, tanya jawab, itu yang berhubungan dalam kegiatan ruang kelas. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Pertama kita akan membahas mengenai barang-barang apa aja yang ada di dalam ruang kelas. Nah, di sini pertama ada Son Sengnim. Son Sengnim. Apa itu Son Sengnim? Nah, Son Sengnim itu artinya guru. Ya, Son Sengnim guru. Berikutnya ada Hak Seng. Hak Seng. Akseng itu artinya murid. Berikutnya ada kosakata Banjinggu. Banjinggu artinya teman sekelas. Berikutnya ada Cilpan. Cilpan artinya itu papan tulis. Nah, berikutnya ada kosakata atau gambar di sini cek sang. Artinya itu meja. Berikutnya ada gambar kursi. Nah, kursi ini dalam bahasa Korea eija. Eija itu kursi. Berikutnya ada kata cek. Nah, gambar di sini artinya buku. Nah, artinya itu buku itu bisa buku bahasa Korea, buku sejarah, buku lain-lainnya. Di sini gambarnya itu buku bahasa Korea. Nah, berikutnya ada gongcek. Gongcek itu artinya buku catatan. Ya, buku catatan kita ketika ada catatan yang penting, maka ditulis di buku catatan. Berikutnya ada gambar pensil. Nah, pensil dalam bahasa Korea yonpil. Ya, yonpil artinya pensil. Berikutnya ada gambar pulpen. Dalam bahasa Koreanya bolpen. Bolpen artinya pulpen. Berikutnya ada gambar penghapus. Bahasa Koreanya ciuge. Ya, ciuge artinya penghapus. Berikutnya ada gambar kotak pensil. Bahasa Koreanya piltong. Piltong artinya kotak pensil. Berikutnya ada gambar jam. Jam itu dibaca bahasa Koreanya sigie. Sigie artinya jam. Berikutnya ada dalyok. Dalyok. Nah, di sini ada
Konsonan akhir real, konsonan akhir real, terus di depannya bertemu lagi dengan konsonan akhir real. Nah, maka real bertemu dengan real, maka dibacanya atau bunyinya itu L, ya. Bunyinya itu L. Berarti dibacanya dal liok, bukan dal riok, tapi dal liok. L semua ya. Dal liok artinya itu kalender. Berikutnya ada cangmun. Cangmun artinya itu jendela. Berikutnya ada mun. Mun itu artinya pintu. Nah, itu sebagian contoh kosakata yang ada di dalam ruang kelas. Berarti yang tidak ada itu apa? Nah, di kipas angin, ada AC kalau ada AC-nya ya. Nah, itulah sebagian contoh benda-benda yang ada di dalam ruang kelas. Pertama ada sonseng nim, guru, hakseng, murid, bancinggu, teman sekelas, cilpan, papan tulis, ceksang, meja, eja, kursi, cek, buku, gongcek, buku catatan, yonpil, pensil, bolpen, pulpen, ciuge, penghapus, piltong, kotak pensil, sige, jam, daliok, kalender, cangmun, jendela, mun, pintu. Nah, itu kosakata atau kata benda yang ada di dalam ruang kelas. Oke, itu aja pembahasan kosakata benda yang ada di dalam ruang kelas. Oke, kita lanjutkan lagi kosakata kegiatan yang sering dilakukan di dalam ruang kelas. Apa sajakah itu? Pertama, ada kegiatan siswa membuka buku di sini. Terus menutup buku. Terus ada guru sedang mengajar. Nah, langsung aja kita bahas. Pertama, kosakatanya ada cegel pyoseo. Cegel pyoseo artinya itu bukalah buku. Cek buku, pyoseo itu bukalah. Cegel pyoseo, bukalah buku. Terus berikutnya ada cegel dopeseo. Cegel dopeseo artinya itu tutuplah buku. Berikutnya ada kata poseo. Poseo artinya itu lihatlah atau perhatikanlah. Berikutnya ada kata dereseo. Dereseo artinya itu dengarkanlah. Berikutnya tarahaseo. Tarahaseo artinya itu ikutilah. Berikutnya ada ilgeseo. Ilgeseo artinya itu bacalah. Berikutnya ada seseo. Seseo artinya itu tulislah. Berikutnya ada iyagi haseo. Artinya berceritalah atau ngobrollah atau ngomonglah. Berikutnya ada dedap haseo.
artinya jawablah. Nah, itu biasanya kata atau kegiatan yang dilakukan di dalam ruang kelas. Berikutnya, nah di sini ada kalimat pertanyaan dan kalimat pernyataan yang sering dilakukan atau yang sering diucapkan dalam kegiatan ajar mengajar. Berikut yang pertama yaitu ada gurunya bilang 알겠어요. Nah, artinya itu apakah Anda atau kalian mengerti? Nah, 알겠어요. Apakah ngerti? Nah, kalau ditanya biasanya ada yang bilangnya positif, ada yang bilangnya negatif. Nah, kalau bilangnya positif, berarti jawabnya apa itu 네, ya. 알겠습니다. 네, 알겠습니다. Ya, artinya itu ya, saya mengerti. 네, 알겠습니다. Saya mengerti. Nah, kalau yang negatif berarti bilangnya 아니요, 모르겠습니다. 아니요, 모르겠습니다. Artinya itu tidak, saya tidak mengerti atau saya belum paham. Tuh, ya. Nah, jadi ketika guru bilang 알겠어요, ketika kalian udah ngerti berarti 알겠습니다. Tapi kalau kalian masih belum mengerti, berarti bilangnya 아니요, 모르겠습니다. Saya tidak ngerti. Nah, berikutnya yang sering diucapkan lagi itu di sini ada 질문 있어요. 질문 pertanyaan, 있어요 ada. Berarti artinya itu apakah ada pertanyaan? 질문 있어요. Apakah ada pertanyaan? Nah, kalau ditanya pasti ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif. Kalau positif berarti 질문 있습니다. Ya, saya artinya saya ada pertanyaan. Nah, terus yang negatifnya 아니요, 질문 없습니다. 아니요, 질문 없습니다. Artinya itu tidak ada pertanyaan. Nah, itulah ucapan-ucapan atau kegiatan yang sering dilakukan di dalam ruang kelas ketika kegiatan ngajar mengajar. Itu yang pertama tadi ada apa? Yang pertama itu ada 책을 펴세요. bukalah buku. 책을 덮으세요. tutuplah buku. 보세요. lihatlah. 들으세요. dengarkanlah. 따라하세요. ikutilah. 읽으세요. bacalah. 쓰세요. tulislah. 이야기하세요. berceritalah. 대답하세요. jawablah. Nah, dilanjut pertanyaan 알겠어요. Kalau positif berarti 알겠습니다. Ya, saya mengerti. 아니요, 모르겠습니다. Tidak, saya tidak mengerti. Berikutnya 질문 있어요. Apakah ada pertanyaan? 네, 질문 있습니다. Ya, saya ada pertanyaan. Nah, kalau di bawahnya 아니요, 질문 없습니다. Tidak, saya tidak punya pertanyaan. Nah, inilah bab 3 yaitu instruksi cara pengajaran atau kosakata yang ada di dalam ruang kelas. Oke, itu aja dari saya pembahasan materi bab 3
Nanti kita lanjutkan lagi materi berikutnya bab 4. Oke, sekian dari saya. Terus sosok Kamsahamnida.